Kita mulai ya pada doa pagi kita. Mari kita tundukkan hati kita, langsung kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini kembali Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama melihat, menyaksikan, mensyukuri akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kami semua. Dan kami percaya di tangan-Mu lah kebaikan-kebaikan yang Engkau anugerahkan bagi kami Tuhan tercurah melalui kasih karunia Tuhan yang sudah kami terima dan kami rasakan, kami nikmati. Dan itu kami ungkapkan lagi Tuhan dengan penuh syukur pada pagi hari ini. Dan kami berterima kasih untuk saudara-saudara kami yang ada di Bali. Tuhan memberkati supaya firman Tuhan pada pagi hari ini terus meneguhkan hati mereka bahwa Tuhan Yesuslah yang mengaruniakan segala berkat yang terbaik dalam hidup kami sehingga kami sambut melalui iman kepada firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Kita akan mulai satu bagian pada pagi hari ini dan besok akan saya sampaikan selengkapnya. Ya. Besok akan saya sampaikan selengkapnya. Dan saya akan menyampaikan bagian yang kelanjutan dari yang kemarin, ya, yaitu kita sudah membicarakan firman Tuhan terkait dengan kita ini sudah berada di posisi yang tepat bersama dengan Tuhan Yesus dalam hidup yang baru. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi dalam posisi kita sebagai manusia baru, hidup baru ini, kita akan memahami lagi bagaimana begitu besarnya kasih Tuhan dalam yang dicurahkan dalam kehidupan kita, yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, dan itu yang kita sambut dengan iman. Ya, dengan iman kepada Kristus Yesus. Nah, di sini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang besarnya kasih sayang Tuhan yang yaitu Dia mengampuni kita, ya, mengampuni kita sangat luar biasa, ya. Jadi kalau manusia susah untuk saling mengampuni, itu berarti belum mengerti bahwa Tuhan itu, ya, Dia yang telah menetapkan bahwa Dia sendiri yang telah memberikan kepada manusia itu satu anugerah pengampunan yang tak terhingga, ya, yang terbesar. Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk melihat hal ini di dalam 2 Korintus pasal 5. Ya, 2 Korintus pasal 5 ya. Mari. 2 Korintus pasal 5. Ya. Saya akan membacakannya. Kita saya baca dari ayat 16-nya sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita ya. Dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Jadi kita fokus pada pagi hari ini untuk merenungkan besarnya kasih Tuhan, yaitu dengan mengaruniakan pengampunan dan pendamaian kepada kita dengan sempurna di dalam Kristus Yesus. Ayat 16. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, ya. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai Kristus demikian. Jadi kalau Kristus Yesus dulu itu datang
ke dunia ini, Allah yang menjelma menjadi manusia itu dulu. Kenapa dia harus datang sebagai manusia? Supaya dia bisa menebus dan mengampuni dosa kita semua umat manusia dengan darahnya, ya, yang tertumpah di kayu salib. Tuhan kan tidak punya darah, ya. Jadi dia harus menjadi manusia, dan darah itu adalah nyawa, dan dosa itu harus dibayar dengan nyawa. Ya, tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibayar dengan apa saja pun, ya, yang bersifat hal-hal yang yang bukan berkaitan dengan nyawa. Jadi harus nyawa. Dulu di masa perjanjian lama, nabi-nabi, ya, itu mereka mempersembahkan, imam-imam mempersembahkan korban yang bernyawa, tapi itu hewan, ya. Nah, tapi hewan tidak mungkin bisa menebus jiwa manusia, karena manusia lebih tinggi derajatnya daripada hewan. Tapi semuanya itu dulu terjadi adalah untuk menggambarkan bahwa ada rencana Allah untuk menghadirkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai anak domba Allah, disebutnya sebagai korban yang sempurna, yang sejati, atau yang hakikat. Kalau dulu itu adalah simbolik-simbolik, simbol-simbol, perlambang-perlambang, ya, tapi bukan itu wujudnya. Wujudnya adalah Kristus Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, ya. Dan kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak bisa mati. Sedangkan kematian itulah yang menebus, ya, manusia itu dari segala dosa. Tuhan tidak bisa mati, ya kan? Allah tidak bisa mati. Maka supaya dia bisa menyatakan kasihnya yang sempurna melalui pengorbanan darah yang sempurna juga, yang tidak bercacat, maka dia harus menjadi manusia. Nah itu, ya. Nah itu dulu. Makanya Paulus katakan, kalau kami pernah menilai Kristus sebagai manusia dulu, sekarang tidak lagi menilainya demikian. Kenapa? Karena Kristus Yesus saat ini sudah bangkit dari kematian dan sudah dipermuliakan di surga menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dia bukan manusia lagi seperti yang dulu, tapi dia sudah dipermuliakan, ya. Nah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang kita kenal sekarang. Amin. Ya itu, ya. Nah, maka di ayat 17 dikatakan, kita lihat di ayatnya yang ke-17, ya. Dikatakan di situ, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba, yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada dalam Kristus dan bagaimana orang berada dalam Kristus? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari terakhir kita, hari Sabtu kemarin, ya. Ya, kita sudah menyaksikan, kita sudah membaca bahwa orang yang ada di dalam Kristus Yesus adalah mereka yang percaya kepadanya. Amin. Ya, mereka yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, dan yang percaya kepada Injilnya, dan ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan sebagai jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya apa yang disediakan oleh Allah bagi kita menurut janji firman-Nya. Nah, jadi ayat 17 katakan tadi, 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Ya, kita semua yang percaya kepada Kristus Yesus, kita sudah ada di dalam Dia, bukan di luar Kristus kita, ada di dalam, ya, in Him, ya, di dalam Dia, di dalam Kristus. Nah, karena itu kita itu dikatakan bukan lagi ciptaan lama, tapi kita ciptaan baru. Kalau di dalam kaitan dengan Adam yang berdosa, kita itu ciptaan lama, gitu, ya. Dan upah dosa adalah maut. Sekarang bukan itu lagi bagian kita, ya. Bagian kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi hidup kita diperbaharui, amin. Ya, itu hidup kita diperbaharui, ya, sehingga pembaharuan hidup kita itu adalah disebut sebagai ciptaan
yang diciptakan kembali menjadi baru, ya, dan bukan diciptakan secara jasmani lagi, bukan secara fisik. Karena secara fisik kita ini sudah diciptakan menurut rupa dan gambar Adam, manusia yang pertama. Tapi Yesus juga disebut Adam yang kedua, the second Adam, ya. Ya, itu. Tapi kehadirannya berbeda. Kalau Adam yang pertama itu diciptakan dari debu tanah. Tapi kalau Adam yang kedua, ya Yesus Kristus, itu datang dari surga, ya, dan dia menjadi manusia yang bukan lahir berdasarkan keinginan daripada seorang laki-laki dan perempuan, wanita, tapi dari Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang menaruh benih ilahi, benih kesucian itu di dalam rahim Maria, ya. Maria seorang gadis yang belum bersuami, dan Tuhan yang membuatnya demikian sehingga Yesus sendiri bukanlah, tidak dikatakan keturunan daripada laki-laki seperti kita, ya, tapi Yesus itu disebut adalah keturunan perempuan menurut janji yang disampaikan di Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Nah, jadi sekarang Yesus yang pernah menjadi manusia seperti kita itu, dia, ya, sudah berubah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dulu dia sebagai roh, kemudian menjadi daging, firman yang menjadi daging, Yesus Kristus, kemudian firman yang menjadi daging ini menjadi roh kembali, ya. Nah, jadi yang terakhir itulah, firman yang menjadi roh itulah sekarang yang sedang kita kenali, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Maka disebut kita ciptaan baru, new creation, ya. Jadi manusia baru, new man. Di dalam diri kita ini diciptakan oleh Roh Kudus ada satu pembaharuan di dalam kehidupan kita yang sejati, ya. Jadi manusia kita yang sejati itu bukan manusia secara fisik ini. Karena apa? Karena ini akan kembali ke tanah. Diambil dari tanah, debu tanah, ya, kemudian akan kembali ke debu tanah juga. Tapi yang diciptakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, di mana kita diperbaharui menjadi manusia baru, ya, manusia yang spiritual man, ya, manusia baru. Itulah manusia sejati kita. Karena itulah yang sekarang terhubung dengan Yesus Kristus yang bukan lagi manusia secara jasmani, tapi Yesus Kristus yang adalah roh dan yang adalah Tuhan. Itu yang sekarang bersekutu dengan Tuhan, ya, roh kita yang baru itu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Ya. Nah, makanya dikatakan yang lama sudah berlalu, tadi di ayat 17, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita sekarang hidup di dalam pembaharuan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan kita menjalani hidup ini di dalam tegak lurus, ya, tegak lurus sejajar dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Ini indah sekali hidup dijalani, hidup bersama dengan Kristus yang adalah roh saat ini, ya. Karena kita bisa memahami arah daripada kehidupan kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan yang dipimpin oleh daging lagi. Nah, sekarang kita lihat di ayatnya yang berikutnya, bagaimana Tuhan melakukan hal ini semuanya. Ya, apa yang dibuat oleh Tuhan sehingga hal ini, yaitu pembaharuan diri kita menjadi manusia baru ini bisa dinyatakan kepada kita, ya, saat ini. Bagaimana, apa yang Tuhan lakukan? Di ayatnya yang ke-19 dikatakan, 19 dikatakan, ya, ayat 18 dulu, ya, 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi kita sudah didamaikan, ya, dengan dirinya Tuhan, dengan Allah. Kita tidak bermusuhan dengan Allah, tapi kita ini adalah orang yang memperoleh damai sejahteranya, ya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kita ini sedang menjalani pelayanan pendamaian, bukan pelayanan yang mengacaukan atau pelayanan yang yang memecah belah, tidak. Pelayanan yang mendamaikan, ya,
dari Allah sekarang ini. Kita mengambil bagian, berpartisipasi di dalam pelayanan pendamaian. Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Ya, nah bagaimana damai ini? Pertama-tama ceritanya bagaimana Tuhan perlihatkan atau Tuhan tunjukkan itu kepada manusia. Awalnya bagaimana? Di ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia, ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Oleh Kristus, ya. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tidak memperhitungkan, tidak dihitung-hitung lagi. Tidak dimasukkan ke dalam rekeningnya gitu ya. Tidak dihitung-hitung lagi. Karena kalau dimasukkan ke rekeningnya berarti mesti bayar, ya kan? Bayar, ya. Padahal Yesus sudah bayar kan di atas kayu salib. Nah itu, jadi dengan tidak memperhitungkan lagi pelanggaran mereka, ya begitu ya. Tidak memperhitungkan pelanggaran manusia di dunia ini. Ya, kalau manusia, sesama manusia, ya itu suka memperhitungkan pelanggaran kesalahan orang lain. Kalau Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Di dalam penyerahan diri anaknya yang tunggal, Yesus berkata sudah selesai. Tetelestai, ya sudah sempurna. Semua sudah diangkut. Amin. Iya. Itu dasarnya kita mengapa bisa saling mengampuni kepada orang lain. Karena kita sudah lebih dulu diampuni. Iya. Nggak punya dasar kita kalau tidak memahami bahwa pengampunan itu bisa kita lakukan karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Begitu jalan ceritanya. Cara kerjanya seperti itu. Jadi kita terima dulu dari Allah semuanya. Baru kita bisa membagi ke orang lain. Amin. Iya. Iya, begitu. Nah, dan yang kita terima dari Allah bukan sebagian-sebagian lagi, semuanya, seluruhnya. Nah, ini yang perlu kita pahami setiap hari betapa baiknya Tuhan kepada kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Maka dikatakan di situ tadi, ya, di ayatnya yang ke-21 itulah, 21 ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dari sononya kita bukan orang benar. Ya, dari sono mana? Dari Adam nenek moyang kita, ya secara jasmani kita ini orang tidak benar. Karena Adam telah melanggar firman Tuhan di Taman Eden, ya. Karena Tuhan katakan jangan makan buah itu, pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi ya Hawa dan Adam dan Hawa melanggarnya, maka semua keturunannya menjadi berdosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia rela mati di atas kayu salib, ya, dikorbankan dirinya, darahnya ditumpahkan, supaya setiap orang yang percaya kepada penebusan itu beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu tadi jawaban yang pertanyaan yang Alin bilang, tanya aja Tuhan Yesus. Ya itu jawabannya. Kenapa? Ya mudah-mudahan di Bali makin banyak orang yang menerima jawaban dari Tuhan ya. Alin ya, doakan terus ya biar banyak orang yang percaya di sana kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi karena itu, ya, jadi jangan berpikir bahwa Yesus itu mengorbankan dirinya untuk orang tertentu saja. Tidak, pada semua orang. Jelas Yohanes mengatakan sebab Dia adalah pendamaian atas dosa, segala dosa kita. Tapi bukan hanya dosa kita saja, tapi untuk dosa seluruh umat manusia di dunia ini. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya, ya itu beroleh hidup yang kekal, tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Nah itu menjadi pokok berita kita dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena itu adalah merupakan kasih Allah yang terbesar dalam hidup kita. Ya, jadi itu yang tidak akan berubah di dalam perjalanan hidup kita, mulai dari dunia ini sampai kita bertemu dengan Tuhan nanti. Itu adalah kasih yang sempurna yang tidak akan pernah diubah oleh Tuhan. Nah itu yang kita syukuri setiap hari. Amin.
Nah, jadi ya pagi ini itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk meneguhkan kita semua. Percayalah dan kita yakin bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu memang sudah sempurna. Karena Yesus yang menjaminnya. Dia sudah melakukan lebih dulu sebagai bukti dan menjadi dasar bagi kita bahwa dia pelihara hidup kita dengan sempurna. Bukan hanya untuk 3 tahun, 5 tahun atau sampai kita tua saja, selama-lamanya. Amin. Sampai kita berjumpa dengan dia, dia pelihara hidup kita. Karena dia sudah mengorbankan nyawanya menggantikan kita. Yang tadinya kita adalah orang berdosa, tapi sekarang kita sudah dikuduskan jadi orang kudusnya Tuhan. Dan kita tahu bahwa terminal daripada hidup kita akhirnya adalah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan kita akan merasakan seluruh kemuliaan Allah. Dan penderitaan atau kesulitan di dunia ini suatu saat nanti akan berakhir dengan indah. Amin. Jadi karena itu tetap semangat ya. Semua yang ada di Bali. Tuhan memberkati semuanya ya. Nah, itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan sampai kita berjumpa besok pagi lagi, karena kita juga sudah siap-siap untuk melakukan segala aktivitas kita ya yang lain dalam pekerjaan kita masing-masing. Saya berdoa untuk kita semua biar Tuhan memberkati kita untuk sepanjang hari ini dalam pekerjaan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih Bapa, firman-Mu terus dikumandangkan ya Tuhan ke berbagai penjuru ya di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ini. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau nyatakan di dalam kasih-Mu yang terbesar itu melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengampuni kami dari segala dosa kami, sehingga kami pun dilayakkan di hadapan-Mu ya Bapa, bukan karena kebaikan kami atau karena kekuatan kami sendiri, tapi karena kasih karunia Tuhan itulah semata-mata dianugerahkan bagi kami semua. Sehingga kami pun ya Tuhan sanggup saling mengampuni, ya menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami, kepada semua orang. Yang mungkin ada orang yang pernah melakukan sesuatu yang bahkan mungkin menyakiti atau mengecewakan hati kami. Tapi kami tahu ya Bapa di surga, Yesus Kristus telah mengaruniakan yang terbesar bagi kami, yaitu pengampunan akan segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Maka kami pun wajib mengampuni orang lain dan tidak akan menghakimi siapapun, karena kami pun tidak dihakimi oleh Tuhan lagi. Sebagaimana Tuhan kami bertindak, sebagaimana Tuhan kami Yesus Kristus telah menyatakan kasih-Mu, begitu juga kasih-Mu akan kami nyatakan kepada semua orang, dan Engkau yang memampukan kami melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami akan bekerja Tuhan, melakukan semua tugas kami hari ini. Kami serahkan kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa kami diberikan keberanian iman untuk tetap percaya. Pemeliharaan kasih Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami, sehingga kami dengan penuh semangat melangkah dan percaya bahwa berkat yang berlimpah itu selalu melingkupi kehidupan kami, keluarga kami setiap hari. Khusus hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Semua yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini diberkati semuanya. Sampai kami berjumpa besok pagi lagi. Dan Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Bapa di surga, dan dalam persekutuan di dalam Roh Kudus itu memberkati dan menyertai semua pekerjaan kita, perkataan kita, tindakan kita, dan semua yang kita lakukan berhasil dibuat oleh Tuhan seperti yang dikehendaki dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan ya.